Pada video sebelum ini, saya sempat mengulas tentang masdar muawwal. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang dua jenis masdar, yang salah satunya adalah masdar muawwal. Sehingga ini menjadi bahasan lanjutan tentang masdar muawwal yang sebelumnya sudah pernah kita sampaikan dan kita kenalkan. Baik, silakan lihat di papan tulis. Masdarun. Ini adalah sebuah sigot dari sebuah kata. Sigot kata itu kan ada fi'il, ada isim. Nah, fi'il ada 4 macam, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan fi'il nahi. Lalu sigot isim ada 6, yakni sigot isim fa'il, sigot isim maf'ul, sigot isim masdar, sigot isim zaman, sigot isim makan, dan sigot isim alat. 4 fi'il, 6 isim. Semuanya ada 10 sigot. Sebuah kata itu bisa dibentuk menjadi 10 sigot tadi. 4 sigot fi'il, 6 sigot isim. Nah, tentang sigot isim, salah satunya adalah ada yang disebut dengan sigot isim masdar. Masdar termasuk sigot isim. Nah, baik. Kalau kita memperhatikan atau membaca teks-teks dalam bahasa Arab, baik di Al-Quran, hadis-hadis Nabi, doa-doa, maupun kitab-kitab Arab gundul atau kitab-kitab bahasa Arab yang lainnya, kita akan sering temukan masdar dalam 2 macam ini. yakni ada masdar sori dan ada masdar muawwal. Masdar dibagi menjadi 2, yakni yang disebut dengan masdar sori dan masdar muawwal. Apa itu masdar sori? Apa itu masdar muawwal? Nah, ketahuilah, masdar sori sesuai namanya, sorihun itu artinya tegas atau jelas. Sesuatu yang nyata, yang jelas atau yang tegas. Sedangkan muawwal dari kata awwala yu'awwilu ta'wilan, isim maf'ulnya adalah muawwal, artinya adalah yang ditakwilkan. Bukan masdar yang sebenarnya, tetapi merupakan masdar yang ditakwil dari masdar yang asli atau masdar yang sori. Nah, jadi masdar sori itu ada masdar yang jelas atau masdar yang asli. Masdar yang memang bentuknya masdar. Sedangkan masdar muawwal adalah masdar yang dari segi bentuk fisik bukan masdar, tetapi ditakwilkan sebagai masdar. Masdar sori adalah masdar yang secara fisik memang betul-betul masdar secara nyata, masdar betulan. Sedangkan masdar muawwal adalah masdar yang dari segi fisiknya sebenarnya bukan masdar, namun dia ditakwilkan sebagai masdar. Itulah sebabnya maka masdar yang kedua ini disebut dengan masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan kepada masdar sori, kepada masdar yang sebenarnya atau masdar yang asal. Nah, biar lebih jelas kita akan berikan contohnya seperti ini. Nah, silakan lihat. Untuk masdar sori kita beri contoh aroda Muhammadun at-ta'lima. Sedangkan untuk masdar muawwal kita beri contoh aroda Muhammadun an yu'allima. Perhatikan. Aroda adalah fi'il madhi. Fi'il madhi mazid, tambahan a sebelum fa'il. Aroda mudhari'nya yuridu. Muhammadun adalah fa'ilnya. Fa'il dari aroda. Nah, at-ta'lima ini adalah dari segi i'rab
adalah maf'ul bih dari aroda. Aroda fi'il, Muhammadun fa'il, dan at-ta'lima adalah maf'ul bihi. Karena maf'ul bihi, maka ini adalah ismun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. At-ta'lima dari segi i'rabnya adalah maf'ul bihi dari kata aroda. Sedangkan fa'ilnya adalah Muhammadun. Muhammadun karena fa'il jadi dhammah, karena fa'il itu adalah ismun marfu'un. Isinya marfu. Dan cirinya rafa adalah dhammah fi akhirih. Muhammadun dhammatain. Nah, at-ta'lima dari segi i'rab ini adalah maf'ul bihi. Nah, adapun dari segi sigot kata, at-ta'lima ini berasal dari ta'limun. Kalau alif lamnya dibuang, ini at-ta'lima asalnya adalah ta'limun. Ta'limun. Ta'limun adalah sigot isim masdar dari kata allama, masih pakai tasdid, asal katanya alima mujarrad. Terus ditambah tasdid pada ain fi'il jadi allama, mudhari'nya yu'allimu, masdarnya adalah ta'liman. Artinya pengajaran atau mengajar. Allama telah mengajar, yu'allimu sedang atau akan mengajar, ta'liman artinya pengajaran atau mengajar. Nah, ta'lim ini dari segi sigot namanya adalah sigot masdar. Sigot isim masdar. Artinya apa kalimat ini? Aroda Muhammadun at-ta'lima. Aroda artinya menghendaki atau menginginkan, atau biasanya diterjemahkan dengan ingin. Aroda Muhammadun artinya adalah Muhammad ingin. Ingin apa? Apa yang diinginkan oleh Muhammad? Mengajar. Maka terjemahkannya menjadi Muhammad ingin mengajar. Nah, at-ta'lima ini memang isim masdar, tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nanti menerjemahkannya bisa menggunakan kata kerja, mengajar, bukan pengajaran. Karena kalau diterjemahkan pengajaran tidak enak dan tidak lazim buat orang Indonesia. Maka kalimat ini diterjemahkannya adalah Muhammad ingin mengajar atau Muhammad hendak mengajar. Seperti itu. Nah, at-ta'lima ini adalah masdar sharih, masdar yang tegas, yang nyata, yang jelas, terbuat dari bentuk masdar, terbuat dari sigot masdar. Gitu. Sekarang lihat ke samping kiri. Aroda Muhammadun sama. Aroda Muhammadun. Aroda adalah fiilnya. Muhammadun adalah fa'ilnya. Sama Muhammadun juga karena fa'il maka marfu' akhirnya menjadi dhammah Muhammadun. Nah, an yu'alima. Perhatikan. Ini ada an, ada yu'alima. Kita tahu an itu adalah harfun nasbi yang sibu fi'lan mudhari'an. An adalah huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Ini asal katanya adalah allama fil madhinya, mudhari'nya menjadi yu'allimu. Ta'lim adalah masdarnya, fi'il mudhari'nya adalah yu'allimu. Nah, terus yu'allimu diawali oleh huruf nasab an. Nah, maka asalnya yu'allimu karena diawali oleh huruf nasab an, maka harokat belakangnya dari yu'allimu berubah menjadi yu'allima. Kenapa menjadi yu'allima? Karena ini adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Fi'il mudhari' yang mansub oleh an. Nah, kenapa fathah? Jawabannya adalah karena yu'allima mansub oleh an, dan an adalah huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Nah, perhatikan kata an yu'allima. Ini ada dua kata. An yu'allima ini dari segi masing-masingnya, an ada huruf nasab, yu'allima adalah fi'il mudhari'. Namun gabungan an yu'allima ini dalam ilmu nahwu disebut dengan masdar muawwal. Masdar yang ditakwilkan. Kenapa disebutkan masdar muawwal? Karena ini maknanya adalah mana masdar. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan kalimat aroda Muhammadun ayyu'allima, ini terjemahannya adalah sama dengan yang sebelah kanan. Muhammad ingin mengajar. Yang di kanan, Muhammad ingin mengajar, sama. Bedanya kalau yang sebelah kanan, ini maf'ul bihinya adalah masdar yang memang betul-betul bentuknya masdar.
masdar yang nyata, yang tegas, yang jelas, sorry namanya. Sedangkan ayu alima ini adalah huruf nasab ditambah fi'il mudhari. Jelas secara fisik ini bukan isim masdar, tetapi dia bermakna masdar. Maka karena ayu alima sekalipun secara fisik bukan isim masdar, tetapi maknanya adalah makna masdar. Itulah sebabnya maka rasa gabungan kata antara an dengan ayu alima ini adalah masdarun muawwal, masdar yang ditakwilkan kepada masdar sorihnya. An yu'alima kalau dikembalikan ke masdar sorihnya menjadi at-ta'lima. Maka kalimat arada Muhammadun ayyu'alima ini adalah versi dari masdar muawwal. Sedangkan arada Muhammadun at-ta'lima adalah kalimat yang maf'ul bihi-nya terbuat dari versi masdar sorry, masdar yang sebenarnya, masdar yang betul atau masdar yang jelas dan nyata, yang tegas. Nah, lalu kita lihat di sini, at-ta'lima tadi apa kedudukannya? At-ta'lima kedudukannya adalah sebagai maf'ul bihi dari arada. Nah, ketahuilah kalau ada sebuah kata yang merupakan masdar muawwal, maka sama kedudukannya dengan ia ketika merupakan masdar sorry. Maka karena ta'lima ada masdar sorihnya, kedudukannya sebagai maf'ul bihi di kalimat yang kanan, maka an yu'alima juga ini adalah maf'ul bihi. Makanya arada adalah fi'il madhi, Muhammadun adalah fa'ilnya, an harfun nasbi mabniun ala sukun yansibu fi'lan mudhari'an, yu'alima fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih wal jumlah al fi'liyah an yu'alima, dan jumlah fi'liyah an yu'alima fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, dan jumlah atau kalimat an yu'alima dalam posisi nasab kedudukan i'rabnya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari arada. Nah, karena itu maka yang namanya masdar muawwal itu kedudukan i'rabnya sama dengan ketika ia merupakan masdar sorry. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu apa kedudukan sebuah masdar muawwal, maka ubah dulu masdar muawwal ini ke bentuk masdar sorry, masdar yang nyata, masdar yang jelas atau masdar yang asli, bukan masdar yang ditakwilkan. Nah, lalu karena an yu'alima ini merupakan masdar muawwal dari at-ta'lima, at-ta'lima masdar sorrynya, maka perhatikan huruf an. Kita tadi sebutkan an ini adalah huruf nasab mabniun ala sukun. Nah, karena an ini berfungsi menjadikan kata sesudahnya, fi'il mudhari sesudahnya sebagai masdar muawwal, itulah sebabnya maka an ini juga disebut sebagai an masdariyah. Maka kalau ditanya kenapa an disebut sebagai an masdariyah, jawabannya adalah karena an ini menjadikan fi'il mudhari sesudahnya atau kata sesudahnya berposisi atau berfungsi sebagai masdar muawwal. Nah, begitulah penjelasan tentang dua jenis masdar, yakni masdar dari segi fisiknya terbagi dua, yakni masdar sorry yang artinya masdar yang jelas, yang nyata, yang sebenarnya, yang asli, dan masdar muawwal yang artinya masdar yang ditakwilkan. Bagaimana kata kuncinya untuk masdar sorry? Masdar sorry berarti kita harus menghafal tasrif dari sebuah masdar. Kalau masdarnya terbuat dari mazid, maka masdarnya juga memiliki wazan-wazan yang khusus. Kalau masdarnya terbuat dari fi'il yang mujarrad, maka wazan-wazan masdarnya juga khusus pula. Nah, sedangkan masdar muawwal adalah masdar yang selalu diawali oleh an. Sehingga kalau kita menemukan kalimat yang ada huruf an, maka an plus kata sesudahnya itu disebut dengan masdar muawwal. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian,
masdar muawwal itu kedudukannya apakah hanya sebagai maf'ul bihi saja atau bisa berkedudukan yang lain-lainnya? Jawabannya bisa. Masdar muawwal bisa menjadi mubtada. Masdar muawwal bisa menjadi khabar. Masdar muawwal bisa menjadi fa'il, bisa menjadi naibul fa'il, bisa menjadi majrur, bisa menjadi mudhof ilaih. Nah, untuk hal itu, untuk masing-masing bahasan tentang masdar muawwal baik sebagai mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, majrur ataupun mudhof ilaih, insyaallah mudah-mudahan kita akan bahas pada waktu yang akan datang, pada waktunya. Tapi sebagai perkenalan awal, silakan simak dan pegang bahasan ini bahwa masdar secara fisik ada dua macam, yakni masdar sori dan masdar muawwal. Masdar sori artinya masdar yang jelas tegas, masdar betulan, contohnya takliman. Dan kedua adalah masdar muawwal yang fisiknya bisa dilihat kalau ada huruf an, maka an dan kata sesudahnya itu disebut sebagai masdar muawwal. Demikian, semoga bermanfaat.